Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang pemanfaatan pangan lokal untuk olahraga anaerobik. Seperti yang kita tahu bahwa aktivitas anaerobik ini adalah suatu aktivitas yang dalam proses metabolisme pembentukan energi ini tidak menggunakan oksigen. Nah, energi yang dihasilkan dari pembentukan ATP ini melalui sumber energi yang berasal dari kreatin fosfat dan juga glikogen. Untuk cabang-cabang olahraga yang menurut aktivitas fisik dengan intensitas fisik tinggi dan waktu relatif singkat, beberapa contohnya adalah salah satunya lari sprint 400 meter yang mana sistem energi predominannya adalah energi anaerob. Nah, produk akhir dari peristiwa anaerob ini adalah asam laktat, yang mana penumpukan asam laktat ini secara perlahan-lahan akan diubah kembali menjadi glukosa oleh hati. Olahraga anaerobik atau tanpa oksigen ini adalah kebalikan dari olahraga aerobik, yang mana keduanya, aerobik dan anaerobik, itu lebih menggunakan energi selama melakukan aktivitas fisik. Olahraga anaerobik ini biasanya berkaitan dengan tahap awal dari olahraga atau semacam rentetan pendek dari pengerahan tenaga intens, di mana glikogen atau gula dikonsumsi tanpa oksigen. Nah, olahraga anaerobik ini biasanya ya maksimal hanya 30% olahraga ini dia dapat di-cover oleh aerobik. Jadi bila selama pelanggaran minimal 2/3 atau 70% dari seluruh energi yang digunakan itu disediakan oleh metabolisme secara anaerob. Nah, beberapa jenis olahraga ini salah satu contohnya ya, itu adalah angkat beban. Nah, di sini memang berapa zat gizi ya, zat gizi yang dibutuhkan sebelum latihan itu adalah beberapa jenis buah-buahan ya, seperti contohnya pisang, kemudian apel atau yogurt, dan juga oats. Dan ini sangat penting sekali untuk supply, terutama ya kayak tadi supply protein untuk pembentukan dan pemeliharaan otot. Persentase kebutuhan zat gizi ya untuk olahraga power atau anaerobik ini sekitar 45-50% untuk sumber karbohidrat, lemak 30-35%, dan protein 17-20%. Nah, protein ini sangat dibutuhkan bagi tubuh ya pada saat latihan normal untuk memenuhi kebutuhan gizi bagi seorang atlet. Nah, biasanya sebelum latihan akan diberikan makanan yang dia mudah dicerna, seperti contohnya buah-buahan atau yogurt. Kemudian selama latihan akan diberikan cairan. Kemudian setelah latihan akan diberikan makanan dengan tinggi protein. Salah satu contohnya adalah produk-produk dari olahan susu. Karbohidrat ini merupakan sumber energi utama yang menunjang performa atlet. Karbohidrat itu sangat dibutuhkan ya untuk olahraga, baik itu yang tipenya aerobik maupun anaerobik. Nah, pada tipe aerobik memang cadangan karbohidrat atau glikogen adalah sumber energi yang sangat dibutuhkan, terutama untuk kontraksi otot dan tahan lama, supaya lebih tahan lama. Sedangkan pada olahraga anaerobik, intensitas tinggi dapat menyebabkan glikogen otot itu juga akan terkuras, sehingga dibutuhkan karbohidrat yang cukup atau yang memadai untuk mengganti kehilangan cadangan glikogen tersebut. Nah, kekurangan asupan karbohidrat itu juga bisa menurunkan glikogen baik itu pada otot dan hati secara cepat, sehingga akan mempengaruhi performa baik dalam olahraga aerobik maupun olahraga anaerob. Rekomendasi asupan karbohidratnya sekitar untuk aktivitas fisik sangat ringan 2-3 gram karbohidrat per kilogram berat badan. Aktivitas fisik ringan 3-5 jam per minggu sekitar 4-5 gram karbohidrat per kilogram berat badan. Dan aktivitas fisik sedang 10 jam per minggu sekitar 6-7 gram karbohidrat per kilogram berat badan. Dan untuk profesional atau atlet elit,
lebih dari 20 jam per minggu, sekitar 7-8 gram karbohidrat per kilogram berat badan. Protein di sini tidak memiliki dampak besar ya terhadap energi, tapi diet atlet harus cukup protein yang diperlukan untuk penyembuhan dan pertumbuhan otot. Jika kurang, maka akan merugikan bagi aktivitas otot. Nah, jumlah protein yang dianjurkan untuk membentuk kekuatan dan juga kecepatan itu sekitar 1,2 sampai 1,7 gram per kilogram berat badan per hari, dan untuk atlet endurance atau ketahanan sekitar 1,2 sampai 1,4 gram per kilogram berat badan per hari. Nah, pada latihan intensitas rendah, protein diperlukan 1 sampai 4 sampai 2 gram per kilogram berat badan. Kalau latihan berat bisa sampai 2, dan latihan intensif bisa sampai 2,2 sampai 2,9 gram per kilogram berat badan. Nah, beberapa penelitian menunjukkan bahwa protein hewani dan nabati itu harus diberikan dalam jumlah kurang lebih yang sama. Nah, otot terdiri dari banyak protein ya, sehingga diperlukan sekali asupan protein untuk memperbesar otot. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita lihat ya dari berat badan atau berat tubuh seorang atlet itu misalnya 60 kg, maka kebutuhan protein 1 gram per kilogram berat badan yang berarti bahwa 60 gram per hari itu sudah cukup. Tetapi untuk atlet memang dibutuhkan lebih banyak ya, biasanya sekitar 2 gram per kilogram berat badan. Jadi sehingga misalnya atlet itu berat badannya 60 kg, maka kebutuhan akan proteinnya 2 kali lipat dari berat badannya, sekitar 120 gram per hari. Nah, ini adalah rekomendasi kebutuhan protein harian untuk beberapa jenis olahraga, yaitu contohnya adalah olahraga ringan atau aktivitas fisik ringan, yaitu 0,8 sampai 1 ini untuk kita, untuk orang yang dia bukan seorang atlet ya. Kemudian untuk olahraga-olahraga dengan kekuatan yang menjalani program latihan beban, itu biasanya di sekitar 1,2 sampai 1,7 gram per kilogram berat badan. Nah, sampai saat ini memang banyak atlet dan pelatih ya percaya bahwa menambah diet dengan suplemen asam amino seperti arginin dan ornitin itu bisa menstimulasi lepasnya hormon pertumbuhan. Nah, efektivitas dari suplemen ini sebenarnya masih diperdebatkan ya, dan suplemen ini ternyata tidak diperlukan. Hal yang serupa terjadi di mana banyak atlet itu mengkonsumsi banyak sekali suplemen protein untuk mencapai kebutuhan protein yang direkomendasikan sekitar 1,2 sampai 1,8 gram per kilogram berat badan. Sebenarnya bukan menjadi suatu hal yang fatal ketika mereka mengkonsumsi sumber-sumber asam amino, tetapi memang yang paling penting itu atau yang perlu ditekankan adalah harapannya konsumsi dari asupan protein reguler dari bahan makanan atau meal plan atau makanan utama itu menjadi poin pertama untuk untuk dikonsumsi seperti itu, dibandingkan dengan menambah suplemen. Atlet yang diet tinggi protein dalam jangka waktu yang lama juga dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan fungsi ginjal ya secara berkala, karena tentunya akan sangat berpengaruh terhadap kesehatan dari organ-organ tubuhnya. Yang tadi seperti yang disampaikan di awal bahwa atlet dengan olahraga tertentu ya, terutama olahraga beban, awal latihan itu disarankan 1,5 ya sampai 1,7 gram per kilogram berat badan per hari karena untuk pembentukan massa ototnya. Sedangkan pada saat steady state itu di sekitaran 1 sampai 1,2 gram per kilogram berat badan per hari. Yang selanjutnya adalah lemak. Nah, lemak ini terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Namun tingkat kejenuhan lemak tersebut akan mempengaruhi kandungan hidrogennya. Nah, lemak ini memiliki nilai kalori yang tinggi ya di setiap satuan beratnya, yaitu sekitar 2,5 kali kalori karbohidrat, yang mana memang lemak ini adalah sumber energi utama yang bisa menghasilkan hingga 70% dari total energi pada keadaan istirahat dan 50% pada latihan intensitas rendah dan sedang. Pada olahraga dengan durasi yang lama, panjang ya, peran dari lemak tubuh menjadi sangat penting dan bisa menghasilkan lebih dari 80% dari kebutuhan energinya. Lemak ini memang memberikan peran secara tidak langsung ya terhadap kinerja olahraga, karena merupakan komponen penting dari membran sel dan serabut otot. Seluruh hormon steroid dalam tubuh dibentuk dari kolesterol. Begitu juga untuk vitamin-vitamin terlarut lemak membutuhkan media penyimpanan dan pembawa untuk masuk ke dalam tubuh, dan lemak pada lapisan subkutan atau di bawah kulit itu dapat membantu menjaga panas tubuh kita. Nah, lemak disimpan terutama dalam jaringan adiposa dan sel otot, yang mana di sini pengguna energi di antara karbohidrat dan lemak sangat tergantung dari intensitas olahraga yang dilakukan.
Pada olahraga dan berintensitas yang ringan, sekitar 40% dari level atau max-nya, sumber energi utama adalah lemak, terutama adalah asam lemak bebas atau free fatty acid. Yang selanjutnya adalah terkait dengan cairan. Nah, dalam berolahraga, baik itu olahraga aerobik maupun anaerobik, sangat dibutuhkan untuk mengontrol asupan cairannya, yang mana ketika seseorang mengalami kehilangan cairan tubuh sekitar 2%, maka akan mengganggu kinerja olahraganya. Kalau dehidrasinya semakin parah lagi, meningkat jadi 4%, penurunan atau kehilangan cairannya, maka akan mengakibatkan adanya penurunan kapasitas kerja otot. Bahkan sampai di 10%, maka akan mengakibatkan gangguan sistem sirkulasi dan heat stroke. Nah, perlu dilakukan ya monitoring hidrasi terkait dengan pertama adalah status hidrasinya bisa dilihat dari urin yang dikeluarkan oleh atlet tersebut. Nah, dari indikator warna urin tersebut, maka seseorang bisa dikatakan dia tidak mengalami dehidrasi ketika warnanya itu cerah ya, bening, seperti itu di warna 1 dan 2. Kemudian untuk 3, 4 di sini adalah sudah masuk ke dehidrasi ya, ringan, kemudian 5 dan 6 sudah masuk tahap dehidrasi sedang sampai ke berat, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, cairan yang seperti apa sih sebenarnya yang diberikan oleh seorang atlet ketika olahraganya itu dilakukan kurang dari 60 menit atau olahraganya masuk intensitas ringan sampai sedang, maka air mineral biasa itu lebih baik untuk dikonsumsi. Nah, biasanya sebelum berolahraga sekitar 300 sampai 500 ml. Selama berolahraga sekitar 500 sampai 1000 ml dan recovery 500 sampai 1000 ml per jam. Sedangkan olahraga yang dilakukan 60 sampai 80 menit atau olahraga intensitas sedang sampai berat, maka konsumsi cairan sport drink. Volumenya sama, sebelum berolahraga adalah 300 sampai 500 ml, selama berolahraga 500 sampai 1000 ml, dan recovery adalah 500 sampai 1000 ml. Dan olahraga dilakukan lebih dari 2 jam, ya, maka olahraganya di sini adalah termasuk olahraga intensitas berat, maka minuman yang harusnya dikonsumsi adalah sport drink, yang dia harus ada kandungan karbohidratnya, ada kandungan elektrolitnya. Nah, sekarang kita akan lihat ya sistem energi dengan keolahragaan aerobik tadi ada sistem fosfagen. Nah, di sini sistemnya terdiri dari ATP dan fosfokreatin yang tersimpan dalam otot. Gabungan kedua senyawa ini dapat dikonversi menjadi energi untuk kontraksi otot dalam waktu yang singkat. Keduanya sama-sama dapat menyediakan daya kontraksi otot maksimal selama 8-10 detik. Nah, selanjutnya dilanjutkan dengan sistem glikolisis anaerob. Sistem ini menggunakan glikogen otot yang dipecah menjadi glukosa dan kemudian digunakan sebagai energi. Tahap awal dari proses ini disebut dengan proses glikolisis tanpa menggunakan oksigen, sehingga disebut sebagai metabolisme anaerob. Karakteristik sistem ini adalah mampu membentuk molekul ATP sebagai energi kira-kira 2,5 kali lebih cepat dibanding mekanisme aerob, meskipun tidak secepat sistem fosfagen. Nah, dalam kondisi normal, sistem glikolisis anaerob ini dapat menyediakan aktivitas otot yang maksimal selama 1,3 menit sampai 1,6 menit. Nah, asam laktat yang dihasilkan dari sistem ini dapat menyebabkan kelelahan otot yang besar sehingga menurunkan kemampuan kontraksi pada otot. Kemudian yang selanjutnya adalah sistem aerob ini biasanya durasi penggunaannya tidak terbatas ya, selama zat nutrisi masih tersedia. Jadi pertama adalah sistem fosfagen, glikolisis anaerob, dan sistem aerob. Untuk sistem fosfagen ini biasanya untuk olahraga-olahraga yang ini ya, ada contohnya adalah angkat besi, lompat jauh, lompat tinggi, lari cepat. Kemudian sistem fosfagen dan sistem glikolisis asam laktat ada bola basket, bulu tangkis, lari cepat 200 meter. Sistem glikogen asam laktat itu adalah lari cepat 400 meter, berenang 100 meter, tenis, dan sepak bola. Kemudian sistem glikogen asam laktat dan sistem aerob adalah lari cepat 800 meter, berenang 200 meter, tinju, mendayung 2000 meter, lari 1500 meter, dan berenang 400 meter. Untuk aerobik biasanya cross country ya, maraton, dan balap sepeda. Nah, yang selanjutnya adalah suplemen. Suplemen ini dalam kondisi tertentu ya atlet dapat saja mengkonsumsi suplemen untuk memenuhi gizi agar dapat mencapai prestasi yang optimal.
Namun ada beberapa pertimbangan yang diperlukan untuk memutuskan penggunaan suplemen. Nah, suplemen dapat diberikan jika atlet menderita kekurangan zat gizi tertentu yang mungkin terjadi pada saat pertama mengikuti program penurunan berat badan. Yang kedua adalah menstruasi bagi atlet perempuan. Yang ketiga adalah variasi makanan yang kurang baik. Nah, penggunaan suplemen itu harus dalam pengawasan dokter atau ahli gizi olahraga. Dalam menggunakan suplemen vitamin perlu diingat tingkat toksisitas vitamin dan mineral tersebut. Yang selanjutnya adalah dalam keadaan penyediaan menu makanan sehari-hari cukup kandungan zat gizi, vitamin, dan mineral sehingga suplemen tidak diperlukan. Nah, ini adalah contoh ya, pemberian ini adalah pengembangan produk, jadi ini adalah meal plan atau makanan utama. Ada nasi, ya sumber karbohidrat, ada lauk nabati, ada lauk hewani, kemudian ada sayur, dan juga ada buah. Yang di sini adalah sport drink, yang mana bahan bakunya berasal dari buah, yaitu semangka, kemudian air, dan juga gula. Yang ini adalah liquid meal, jadi makanan cair, yang isinya adalah protein, ada oatmeal juga, ada karbohidratnya juga, madu, ada susu ya, susu full cream, dan air panas. Dan ini adalah beberapa jenis sport food yang lain, ada sport gel, ada energy bar, yang mana masing-masing ini bisa dikonsumsi ya untuk atlet dan bisa ini ya dikembangkan dari bahan-bahan pangan lokal di sekitar kita. Nah, ini adalah beberapa contoh penelitian terkait dengan atlet-atlet anaerobik ya, olahraga anaerobik di sini terkait dengan peningkatan perilaku pola makan sehat bagi atlet angkat besi di Padepokan Gajah Lampung, yang mana di sini hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan program gizi dapat mendorong perubahan mindset atlet tentang pentingnya pola makan sehat dalam peningkatan prestasi atlet angkat besi pada klub angkat besi Padepokan Gajah Lampung. Nah, ini pengatur pola makan ini bisa melalui identifikasi masalah gizi, membuat panduan gizi sesuai dengan masalah yang diintervensi, dan melakukan diskusi baik secara kelompok maupun secara individual. Kemudian ada juga ini penelitian tentang efikasi of head kill lactobacillus lactis on immunity and fatigue during consecutive high intensity exercise in male athlete, a randomized placebo control double blind trial. Nah, ini adalah penelitian terkait dengan ini ya, asam lactobacillus lactis ya. Jadi di sini yang dia bisa terkait ya, atau berkaitan dengan peningkatan kekebalan tubuh dan juga mereduce terjadinya fatigue atau kelelahan pada saat latihan pada atlet. Kemudian yang selanjutnya adalah effect of single dose of beetroot juice on cycling time trial performance at ventilatory threshold intensity in male triathlete. Jadi di sini adalah ada ya efek dari pemberian jus beetroot ya, jus beet seperti itu, buah beet pada peningkatan performa ya, performa pada atlet laki-laki seperti itu. Kemudian ini adalah pengembangan formula minuman olahraga berbasis tempe untuk pemulihan kerusakan otot. Jadi di sini minuman tempe ini dia ternyata bisa memperbaiki ya, atau bisa formula ini harapannya bisa memperbaiki untuk kerusakan otot pada atlet. Oke. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.